Itu si Lala mak. Asal nang Shalom, asal malay mana. selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Saat ini kami hadir dalam ibadah alam terbuka atau disebut juga kebaktian Padang. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang akan kami dengar. Kami mohon karena Engkau sumber hikmat, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya bagi pada siang hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Tema firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 3 ini saya berikan, berbahagia orang miskin. Kalau ukuran dunia, berbahagia itu adalah orang yang melimpah harta, punya jabatan, punya banyak usaha, punya kedudukan, dan lain-lain dalam hal kelimpahan dunia. Tetapi firman Tuhan menyampaikan saat ini yang kita dengarkan, ini adalah saya ambil dari khotbah Yesus di atas bukit. Ya, ini bagian khotbah Yesus di atas bukit. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang percaya mengikuti Yesus, ini adalah pengajaran khusus. Ya, ada pengajaran yang sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini ada 8 ucapan kata berbahagia. Yang pertama adalah ayat ketiga ini. Sesuai dengan tema saya, berbahagia orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia berbeda dengan kebahagiaan yang diinginkan oleh orang-orang dunia. Kebahagiaan yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah milik adalah orang miskin. Orang miskin yang disebut di sini siapa ini? Ya, di sini orang miskin, mereka serba berkekurangan, mereka serba tidak memiliki kemewahan dunia karena mereka mengejar kerajaan Allah, karena mereka mengejar pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena mereka mengerjakan pelayanan-pelayanan Tuhan, karena mereka dekat dengan Tuhan, sehingga mereka tidak ada memiliki persaingan, kesempatan bersaing untuk meraih kemegahan, kemewahan dunia, ya, sehingga mereka miskin. Nah, ajaran firman Tuhan ini bukan berarti menolak ya kekayaan, anti kekayaan, tetapi jika anak-anak Tuhan, jika orang-orang yang lahir baru diberi karunia, diberi kelimpahan harta, diberi jabatan, diberi kedudukan, itu disyukuri. Tetapi bukan menjadi suatu kejaran hidup meninggalkan pelayanan, meninggal jauh dengan Tuhan sehingga mendapatkan kekayaan. Bukan, ya. Jadi dia tidak memiliki apa-apa karena pelayanan, karena mencari kebenaran Tuhan, karena bekerja kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi miskin. Mereka inilah menjadi berbahagia. Kenapa disebut berbahagia? Karena di ayat terakhir, ayat 3 itu, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah ini adalah penyertaan Tuhan menyertai mereka. Orang miskin, Tuhan menyertai mereka. Kerajaan Allah itu adalah orang miskin
Mereka berbahagia karena ada kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Ada kasih Tuhan menyertai mereka. Itulah yang disebut kerajaan Allah. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan menyertai. Sungguh memang suatu kebahagiaan menjadi orang miskin karena mereka hidup di dalam Tuhan. Mereka mencari Tuhan sehingga penyertaan Tuhan menyertai mereka. Sehingga kita tidak bisa membandingkan penyertaan Tuhan dengan kekayaan yang dimiliki orang yang kaya dunia. Ya, tidak bisa dibandingkan betapa bahagianya orang yang miskin tapi karunia Tuhan menyertai mereka. Tidak bisa dibandingkan betapapun melimpahnya harta seseorang dunia jika kasih Tuhan menyertai orang miskin. Oleh karena itu patutlah berbahagia orang miskin karena Tuhan menyertai mereka, karena kasih karunia menyertai mereka, karena anugerah Tuhan menyertai mereka. Sungguh memang menjadi kebahagiaan hidup. Bapak Ibu Saudara, mari jangan tinggalkan pelayanan Tuhan. Mari mencari kebenaran Tuhan, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu. Walaupun kita tidak memiliki isi dunia ini, ya, bahkan disebut miskin, tidak apa-apa, tapi penyertaan Tuhan menyertai, sungguh menjadi kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus setia menyertai, mengajari kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kesetiaan untuk menyaksikan. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Shalom.